Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Suhendar, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, tugas modul 1.1a.6. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, menuntun dan mengajar. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan orang lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Berpihak pada murid. Maksud dari berpihak pada murid, tujuan atau fokus utama dalam pembelajaran adalah untuk murid. Artinya kita menghamba pada murid dalam artian kita memprioritaskan semuanya ke dalam kepentingan atau keadaan murid. Sesuai kodrat dan alam dan zaman. Hendaknya di sini pendidik sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Kontekstual atau sesuai kondisi keadaan sekolah. Kita mampu memanfaatkan atau menyesuaikan keadaan sekolah sebagai sumber dari pembelajaran. Penerapan ide gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide atau gagasan yang akan saya laksanakan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan karakter, di mana kita menerapkan pembiasaan penanaman pendidikan budi pekerti baik di sekolah maupun di rumah dengan program budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Selain itu, saya berencana mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menarik dan menyenangkan dengan metode permainan dan kooperatif learning. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gagasan ini muncul didasari oleh mirisnya kondisi zaman sekarang, di mana attitude atau perilaku murid pada zaman ini semakin menurun. Krisis keteladanan dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Orang tua hanya mengandalkan pendidikan budi pekerti di sekolah, sehingga orang tua tidak merasa mempunyai kewajiban. Selain itu, keadaan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan khususnya di sekolah kami saat ini, peran guru masih dominan, sedangkan murid hanya dijadikan objek dalam pembelajaran, sehingga murid kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran karena murid hanya melakukan kegiatan yang diinstruksikan oleh guru seperti mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas-tugas. Hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Acuan keberhasilan penerapan ide atau gagasan ini dapat kita lihat dengan terwujudnya murid-murid yang memiliki budi pekerti yang tinggi yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Suasana belajar yang menyenangkan bagi murid sehingga mampu menggali potensi yang ada agar berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya masing-masing. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama, murid masih beranggapan di zaman modern seperti ini, perilaku gaul yang cuek dan masa bodoh lebih keren dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, orang tua masih menyerahkan sepenuhnya pendidikan ke pihak sekolah. Ketiga, masih nyamannya guru dalam melaksanakan pembelajaran sebagai pusat pembelajaran atau teacher center. Solusi yang diterapkan, pertama, penerapan 5S dilaksanakan dengan pembiasaan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kedua, membuat spanduk atau banner yang dipasang di lingkungan sekolah. Ketiga, melakukan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua. Dan keempat, mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan metode permainan dan kooperatif learning. Demikian pemaparan dari saya. Hatur nuhun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.